Terminal Giwangan mulai dipenuhi orang-orang yang membawa tas besar. Banyak wajah terlihat lelah, tapi sebagian juga tampak semangat, apalagi yang pulang kampung. Di antara para calon penumpang itu, Hendy berdiri sambil mengecek tiket di layar ponselnya. Ia baru beberapa bulan bekerja sebagai staf gudang di Yogyakarta dan akhirnya dapat jatah cuti. Tujuannya, Garut, tempat ibunya tinggal sendirian sejak ayahnya meninggal. Di lajur keberangkatan, sebuah bas malam bertuliskan, Yogyakarta Garut berhenti perlahan. Warnanya biru tua, dengan kaca hitam dan cat sedikit pudar di sisi belakang. Di balik kemudi Pak Jajang, pria berusia sekitar 50-an, memasang wajah datar seperti biasa. Rambutnya mulai beruban, tapi sikapnya tetap tegas. Ia dikenal sopir yang jarang bicara banyak, kecuali kalau sedang istirahat makan. Di sebelahnya Yanto, kernet muda yang baru beberapa bulan ikut menemaninya di jalur ini. Yanto masih 20-an, cukup cerewet, dan sering jadi penghubung antara penumpang dan sopir. Hendy masuk ke dalam bas dan duduk di barisan tengah dekat jendela. AC menyala cukup dingin. Suasana dalam bas masih tenang, hanya terdengar suara koper yang diseret dan orang-orang mengatur tempat duduk. Beberapa menit kemudian, semua kursi sudah terisi. Tak ada yang berdiri, tak ada yang kosong. Penuh. Yanto lalu berjalan dari depan ke belakang, memeriksa tiket satu persatu. Ia berhenti sebentar di bagian belakang, mengernyitkan dahi, lalu kembali ke depan. Tapi dia tidak bicara apa-apa. Bas mulai melaju perlahan keluar dari terminal. Langit gelap, sedikit mendung, tapi belum turun hujan. Lampu jalan memantul di kaca jendela, menciptakan bayangan samar di wajah para penumpang yang mulai bersandar. Hendy menyandarkan kepalanya dan menarik napas dalam. Ia merasa senang akhirnya bisa pulang. Di seberangnya, seorang ibu paruh baya tampak sibuk membuka bekal makan malam. Dua bangku di depan, pasangan muda tampak berbisik-bisik sambil tertawa kecil. Yanto duduk di kursi kecil dekat pintu depan, memutar botol air mineral di tangannya. Ia melihat ke arah Pak Jajang yang sedang fokus menyetir. Jalanan masih ramai karena belum terlalu malam. Beberapa jam ke depan, mereka akan melewati daerah pegunungan dan lembah panjang di selatan Jawa Barat. Perjalanan malam ini panjang, tapi sejauh ini semuanya berjalan biasa saja. Belum ada yang tahu bahwa satu persatu hal-hal aneh akan mulai terasa. Tapi malam itu, belum ada yang mencurigakan. Bas penuh, mesin menyala stabil, dan semua penumpang tampak tenang. Untuk sekarang, perjalanan baru saja dimulai. Bus terus melaju, meninggalkan kota demi kota yang dilalui jalur lintas selatan Jawa. Lampu jalan mulai jarang. Kaca jendela hanya memantulkan gelap dan sedikit sorot lampu dari kendaraan yang berpapasan. Lampu dalam bas diredupkan. Penumpang mulai tertidur satu persatu. Sebagian menyender ke kaca, sebagian lagi membenamkan kepala ke jaket atau bantal leher. Suara obrolan kecil yang sempat terdengar perlahan menghilang. Yanto duduk di kursi lipat dekat pintu, sesekali mengecek ke arah belakang. Hendy belum tidur. Tubuhnya terasa tidak enak, agak menggigil walau AC tidak terlalu dingin. Lehernya pegal dan perut terasa mual ringan. Ia memejamkan mata, tapi kepala justru makin pusing. Ia membuka jaket, meminum air, lalu mencoba kembali tidur. Beberapa menit kemudian, tubuhnya mulai hangat. Tapi anehnya ia mengigau. Bibirnya bergerak, seperti berbicara sendiri. Hendy tak sadar itu. Tapi penumpang di sebelahnya, seorang pria berjaket kulit, sempat melirik dan memperhatikan. Pria itu tak berkata apa-apa, hanya menarik tubuhnya sedikit menjauh. Dari belakang bus, suara pelan terdengar. Seorang laki-laki tua duduk di pojok, dekat toilet. Wajahnya tidak jelas karena remang, tapi tangannya terlihat bergerak-gerak. Ia duduk sendirian, dan seperti sedang bicara. Tak ada yang diajak bicara.
Tapi mulutnya terus komat-kamit. Yanto sempat berjalan ke belakang untuk memastikan semuanya baik-baik saja. Ketika melewati kursi pria tua itu, ia melirik sebentar. Orang tua itu menatap lurus ke jendela, tetap bicara pelan. Yanto ragu ingin menegur, tapi akhirnya hanya melanjutkan langkah tanpa komentar. Beberapa penumpang mulai merasa suasana di dalam bus agak aneh. Bukan karena suara atau kejadian besar, tapi lebih ke perasaan tak nyaman yang muncul begitu saja. Hendi mulai terbangun, keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia meraba saku celana, mengambil minyak angin, dan mengusapkannya ke leher. Matanya masih berat, tapi ia tetap mencoba duduk tegak. Pak Jajang tetap tenang di balik kemudi. Fokusnya tidak terganggu. Jalanan mulai menanjak, melewati kawasan perbukitan yang sunyi. Tak banyak kendaraan lain malam itu. Di dalam bus, hanya ada dengusan napas orang tidur dan dengungan mesin. Yanto kembali ke kursinya. Ia melirik ke arah belakang sekali lagi. Kursi pria tua itu masih ditempati. Tapi kali ini, orang tua itu seperti sedang tertawa pelan. Mulutnya terbuka sedikit, dan matanya tetap menatap keluar jendela. Bus terus melaju. Tidak ada yang turun, tidak ada yang naik. Tapi entah kenapa, mulai muncul rasa bahwa malam ini akan lebih panjang dari biasanya. Lampu di dalam bus masih redup. Mesin terus bekerja stabil membawa puluhan penumpang menembus gelapnya malam. Di luar, jalanan mulai masuk ke kawasan hutan sebelum Subang. Pohon-pohon tinggi berdiri rapat di tepi jalan, bayangannya sesekali terlihat dari balik kaca. Sebagian besar penumpang sudah tertidur. Tapi di waktu yang hampir bersamaan, beberapa di antaranya terlihat gelisah. Seorang ibu paruh-baya yang duduk di baris tengah menggeliat dengan napas tak teratur. Di kursi belakang, seorang pemuda tampak menarik napas dalam lalu mengerutkan kening. Mereka seperti sedang bermimpi buruk. Hendi juga ikut terbangun lagi. Dahinya masih berkeringat, dan kali ini ia merasa sangat lelah. Dalam tidurnya barusan, ia seperti melihat seseorang berdiri di lorong bus. Sosoknya tidak jelas, tapi berdiri diam cukup lama. Saat membuka mata, lorong itu kosong. Tapi Hendi masih merasa tidak tenang. Di kursi depan, Yanto mendongak pelan dari duduknya. Ia tidak tidur, hanya memejamkan mata sambil bersandar. Telinganya menangkap suara aneh, seperti tawa kecil dari arah belakang bus. Ia berpikir mungkin itu penumpang yang sedang menonton video di ponsel. Tapi saat menoleh, ia sadar semua orang sedang tertidur. Ia sempat berdiri dan menengok ke belakang. Kursi belakang penuh, tak ada yang kosong. Tapi suara itu seperti datang dari kursi paling belakang, pojok kanan. Yanto duduk lagi, tidak langsung bicara apa-apa. Ia mencoba mengabaikan suara itu. Tapi bayangan kursi belakang itu terus muncul di kepalanya. Pak Jajang tetap mengemudi dengan tenang. Tapi beberapa menit kemudian, pandangannya sempat teralihkan. Ia melihat ke spion dalam dan merasa seperti ada bayangan melintas cepat di lorong bus. Ia tidak yakin itu apa, mungkin hanya pantulan lampu dari luar. Tapi ia sempat melirik 2 kali. Lorong itu tetap kosong. "Yan, semua masih tidur ya?" tanya Pak Jajang pelan. Yanto menoleh. "Iya Pak, tapi tadi saya dengar kayak ada yang ketawa dari belakang." Pak Jajang tidak menanggapi. Ia menghela napas pelan dan fokus kembali ke jalanan. Wilayah hutan yang mereka lewati cukup panjang. Tidak banyak kendaraan lain di jalur itu malam-malam begini. Kanan kiri gelap, tanpa rumah, tanpa warung. Hanya pepohonan dan bayangan panjang yang sesekali melintas di kaca. Hendi memejamkan mata lagi, mencoba tidur. Tapi setiap kali hampir terlelap, ia merasa seperti ada orang berdiri di sampingnya. Saat membuka mata, tentu saja tidak ada siapa-siapa. Malam itu berjalan lambat. Tidur yang seharusnya memberi tenaga, justru terasa berat. Beberapa penumpang tampak mulai resah, meski belum ada yang benar-benar menyadari kalau ada yang tidak beres. Bus perlahan mulai menuruni turunan panjang.
Jalanannya berkelok, kanan kirinya hanya pohon dan semak tinggi. Tidak ada rumah, tidak ada lampu penerangan. Pak Jajang menurunkan kecepatan dan menjaga kemudi tetap stabil. Di kursi penumpang, sebagian orang mulai terbangun karena tubuh mereka terayun ringan oleh belokan. Tiba-tiba, dari tengah bus, seorang laki-laki berdiri. Usianya sekitar 40-an, memakai jaket gelap dan topi. Ia berjalan ke arah depan sambil memegang kursi di sisi kanan. "Pak, saya mau turun di sini," katanya pelan tapi jelas. Pak Jajang melirik ke spion, lalu menoleh sedikit ke arah Yanto. "Di sini?" "Iya Pak, saya turun sekarang," ulang laki-laki itu sambil berdiri di dekat pintu. Pak Jajang memperlambat laju bus. Ia ragu, jalanan ini masih masuk daerah lembah dan tidak terlihat tanda-tanda ada permukiman di sekitar. Bahkan warung pun tidak ada, hanya semak dan jurang kecil di sisi jalan. "Mas, ini belum sampai mana-mana. Serius mau turun di sini?" tanya Yanto sambil berdiri. Penumpang bertopi itu mengangguk cepat. "Iya, saya biasa turun di sini. Ada jalan kecil ke bawah." Suasana dalam bus jadi sedikit tegang. Beberapa penumpang yang terbangun ikut memperhatikan. Pak Jajang akhirnya menghentikan bus perlahan di sisi kiri. Pintu dibuka dan penumpang bertopi itu turun tanpa bicara lagi. Ia langsung berjalan menepi, lalu masuk ke semak-semak di pinggir jalan. Tak sampai setengah menit, tubuhnya sudah tidak terlihat. Yanto berdiri di pintu, memandangi tempat si penumpang menghilang. "Pak, saya turun sebentar ya, biar saya lihat dulu." "Cepetan Yan," kata Pak Jajang sambil tetap awas pada jalan. Yanto turun dan menyorot senter kecil ke arah semak. Ia menyibak ranting-ranting pelan, melangkah hati-hati. Tapi hanya ada tanah miring dan batu kecil. Tidak ada jalan setapak, tidak ada jejak kaki. Ia sempat bersuara memanggil pelan, tapi tak ada balasan. Setelah beberapa menit, Yanto kembali naik ke bus. Wajahnya bingung. "Gak ada siapa-siapa, Pak. Dia hilang begitu aja." Pak Jajang diam sebentar, lalu menutup pintu dan kembali menjalankan bus. Yanto duduk lagi di kursinya dengan gelisah. Di belakang, beberapa penumpang mulai berbisik menanyakan siapa yang turun barusan. Tapi tak ada yang benar-benar tahu. Hendi melirik ke jendela. Ia merasa turunan lembah ini terlalu sunyi. Sesuatu terasa tidak wajar, tapi ia tidak tahu apa. Bus melaju kembali. Tapi sejak perhentian itu, suasana di dalam bus terasa berbeda. Lebih berat, lebih diam. Seperti semua orang sedang menahan sesuatu. Bus kembali bergerak menuruni lembah. Jalanan tetap sepi. Tak ada kendaraan lain yang melintas. Pohon-pohon besar berdiri rapat di kanan kiri. Kabin bus masih dalam keadaan tenang, tapi suasananya tak seperti sebelumnya. Setelah kejadian penumpang misterius yang turun tadi, tak ada lagi obrolan ringan dari penumpang. Yanto duduk di bangku paling depan, tepat di belakang Pak Jajang. Ia menatap keluar jendela. Saat bus melewati tikungan menurun yang cukup panjang, pandangannya terhenti pada satu pohon besar di sisi kanan jalan. Di atas pohon itu ada sesuatu. Ia menyipitkan mata. Sosok seperti manusia duduk di salah satu cabang besar, diam dan menghadap langsung ke arah bus. Sosok itu tidak bergerak, seperti sedang mengawasi. Yanto berdiri dan mendekat ke Pak Jajang. "Pak, di pohon sebelah kanan itu, tadi ada yang duduk," katanya pelan sambil menunjuk ke arah luar. Pak Jajang menoleh cepat ke jendela. Tapi bus sudah lewat dari pohon itu. "Mana?" tanyanya. "Barusan ada Pak, di atas pohon, kayak orang duduk tapi diem banget," kata Yanto sambil duduk lagi, matanya masih keluar. Pak Jajang tidak membalas. Ia tetap fokus menyetir, tapi pandangannya sesekali gelisah ke spion luar. Di kursi tengah, Hendi mulai memegangi perutnya. Ia merasa mual, kepala terasa berat, seperti berputar. Ia menarik napas pelan dan menunduk. Tapi saat ia mengangkat kepala,
ia melihat sesuatu melintas cepat di lorong bus. Bayangan hitam. Ia yakin ada sesuatu yang bergerak dari arah belakang ke depan, tapi tidak berbentuk jelas, hanya sekilas. Penumpang lain tidak ada yang bereaksi, seperti tidak melihat apa-apa. Hendi mengusap wajahnya dan menoleh ke kiri dan kanan. Tak ada yang aneh. Tapi rasa mualnya makin menjadi. Yanto sempat menoleh ke belakang dan bertatapan dengan Hendi. Tatapan mereka saling menyiratkan hal yang sama. Ada sesuatu yang tidak beres. Bus masih terus melaju melewati turunan panjang. Jalan mulai berkelok lagi dan lampu-lampu jalan tetap tidak terlihat. Kabin dalam bus makin hening. Tak ada suara percakapan. Bahkan beberapa penumpang sudah tidak mencoba tidur lagi. Mereka hanya duduk dan memperhatikan sekitar. Pak Jajang melirik sekilas ke kaca spion dalam. Tangannya mencengkeram kemudi lebih kuat dari biasanya. Ia tidak bicara. Tapi ia tahu betul, perjalanan ini sudah tidak normal sejak perhentian tadi. Dan sekarang, semua orang mulai merasakannya juga. Bus terus bergerak melewati jalan menanjak ringan setelah keluar dari lembah. Kabin masih gelap dengan lampu redup. Pak Jajang tidak banyak bicara, hanya sesekali melihat kaca spion. Yanto duduk di depan, matanya terbuka lebar. Hendi terlihat diam dan masih memegangi perutnya, sesekali mengusap pelipis. Beberapa penumpang mulai ribut kecil. Seorang ibu-ibu mencium sesuatu dari belakang. "Kok bau banget ya?" bisiknya ke suaminya. Lama-lama bau itu menyebar, bau anyir, seperti darah. Lalu pelan-pelan berubah jadi bau bunga melati. Semua orang mulai saling melirik. Beberapa menutup hidung. Tak satu pun bisa menjelaskan dari mana bau itu datang. Tidak ada makanan yang tumpah. Tidak ada penumpang yang buang air. Tidak juga ada bangkai binatang. Lampu kabin yang tadinya redup tiba-tiba padam selama beberapa detik. Gelap total. Bus tetap melaju, tapi semua penumpang langsung menegang. Saat lampu menyala kembali, ada yang terdengar berteriak dari bangku belakang. Seorang perempuan muda duduk sendirian, berdiri sambil memegangi kerudungnya. "Tadi ada yang narik kerudung saya dari belakang," katanya panik. Semua menoleh ke arahnya. Tak ada siapa-siapa di belakangnya. Kursi baris belakang memang kosong sebagian. Ia menatap ke arah belakang sambil gemetar. Yanto bangkit dan berjalan ke belakang, mencoba menenangkan. "Mbak, duduk di depan aja dulu," katanya. Perempuan itu langsung mengambil tas dan pindah ke bangku tengah. Setelah kejadian itu, beberapa penumpang lain juga ikut pindah. Dua anak muda yang tadinya duduk di kursi dekat toilet belakang ikut maju. Seorang bapak tua juga berdiri dan mencari tempat di dekat pintu. Sekarang bagian belakang bus benar-benar kosong. Hanya tinggal deretan kursi yang ditinggalkan tanpa suara. Hendi menatap lorong bus dari kursinya. Bau melati belum hilang sepenuhnya. Ia mencoba bicara ke Yanto yang baru duduk lagi. "Tadi kamu lihat gak siapa yang narik?" bisiknya. Yanto menggeleng. "Gak ada siapa-siapa." Pak Jajang tetap mengemudi dengan mata awas. Tapi sesekali ia mengusap tengkuknya sendiri. Ia tahu banyak penumpang mulai takut. Tapi yang lebih mengganggu adalah ia juga mencium bau itu. Padahal jendela semua tertutup. Lampu bus sekarang tetap menyala, tapi suasananya tidak lebih baik. Semua orang duduk kaku. Tak ada lagi suara tertawa atau obrolan. Hanya suara mesin dan ban menyentuh jalan. Perjalanan belum selesai, tapi semua merasa mereka sedang diikuti oleh sesuatu yang bukan penumpang biasa. Bus melaju perlahan melewati jalanan berkelok yang menanjak. Di sisi kanan jalan, tebing tinggi menjulang. Di sisi kiri, jurang yang tidak terlalu curam tapi gelap. Penerangan jalan tidak ada, hanya lampu bus yang menjadi satu-satunya sumber cahaya. Sebagian penumpang mulai mengantuk lagi, tapi beberapa masih terjaga
karena suasana yang makin aneh. Yanto berdiri di dekat pintu depan, sesekali membantu Pak Jajang mengecek kondisi jalan. "Pak, masih kuat? Mau gantian nyetir bentar?" tanya Yanto. Pak Jajang menghela napas pelan. "Masih kuat, tapi kalau ada tempat lapang sedikit, kita berhenti bentar ya. Pinggang udah mulai pegel." Yanto langsung menggeleng cepat. "Jangan berhenti dulu, Pak. Kita belum jauh dari lembah tadi." Pak Jajang diam. Ia tahu maksud Yanto. Di bangku samping jendela, beberapa penumpang mulai gelisah. Seorang bapak menepuk bahu temannya dan menunjuk ke arah luar. Itu apaan?" katanya pelan. Temannya ikut melihat. Ada bayangan seperti orang berjalan di luar, sejajar dengan bus. Bentuknya samar, kadang muncul, kadang hilang tertutup bayangan pohon. Tapi posisi bus sedang melaju cukup cepat. Tak mungkin ada orang yang berjalan di sana dan bisa sejajar dengan bus. Penumpang lain mulai ikut memperhatikan. Beberapa bayangan lain muncul di luar. Seperti orang, tapi tak jelas wujudnya. Kadang terlihat kepala, kadang hanya tubuh gelap. Tak satu pun bisa dikenali. Hendi yang duduk agak belakang mulai merapat ke lorong, menjauh dari jendela. "Tadi aku lihat juga," bisiknya ke penumpang di sebelahnya. "Bayangannya jalannya aneh." Di depan, Pak Jajang kembali mengusap wajah. "Kalau ada warung kopi atau SPBU kecil, kita istirahat bentar ya. Cuman buat ngopi." Yanto menatap lurus ke jalan. "Kalau bisa, ngelewatin tanjakan ini dulu, Pak. Soalnya masih deket-deket sini tempat yang tadi." Pak Jajang belum sempat membalas ketika tiba-tiba di pinggir jalan terlihat seseorang melambai. Bus sempat melambat karena posisi jalan menikung. Sosok yang melambai itu berdiri di batas jalan. Wajahnya terlihat samar, tapi cukup jelas untuk dikenali oleh Yanto. Itu wajah penumpang laki-laki yang turun mendadak tadi malam. Yanto langsung menoleh ke Pak Jajang. "Lihat, Pak." Pak Jajang hanya mengangguk sekali. Kakinya refleks menginjak gas lebih dalam. Bus segera menjauh dari tikungan itu. Tak ada yang bicara. Semua yang melihat sosok itu diam. Di dalam bus, suasana kembali hening. Penumpang makin banyak yang menunduk dan pura-pura tidur. Tapi tidak ada yang benar-benar bisa tidur nyenyak. Sejak tadi, jalanan ini terasa terlalu panjang. Dan yang mereka lihat di luar jendela bukan bayangan biasa. Bus melaju makin cepat. Setelah melewati sosok yang melambai di tikungan, Pak Jajang memutuskan untuk tidak mengurangi kecepatan. Jalan masih menanjak, tapi ia tahu berhenti bukan pilihan yang aman. Yanto berdiri di sebelahnya, terus melihat ke kaca spion samping. Tak ada kendaraan lain yang lewat. Jalanan tetap sepi, tapi ada rasa tak nyaman yang makin kuat. Pak Jajang menarik napas panjang. "Tadi kita semua lihat kan?" katanya tanpa menoleh. Yanto mengangguk. "Jelas, Pak, wajahnya sama. Persis yang turun tadi malam." Beberapa penumpang mulai gelisah. Ada yang diam-diam memindahkan duduknya ke bagian tengah bus. Kursi belakang sudah hampir kosong. Tak ada yang mau duduk dekat jendela. Saat bus mulai memasuki jalan lurus, bagian belakang sempat terasa seperti menghantam sesuatu. Guncangan kecil, tapi tidak ada suara keras. Tidak ada yang benar-benar aneh secara fisik, tapi cukup untuk membuat semua orang di dalam bus saling menoleh. "Barusan nabrak apa?" tanya seorang penumpang dari tengah. Pak Jajang tetap fokus ke jalan. "Mungkin batu," jawabnya singkat. Tapi Yanto tahu, tak ada batu sebesar itu di jalur aspal halus. Ia berusaha melihat ke belakang dari lorong tengah. Tak terlihat apa-apa, jalan bersih. Tiba-tiba dari bangku baris keempat, Hendi terbangun dengan wajah pucat, nafasnya memburu. Ia memegang sandaran kursi di depannya, lalu menoleh ke arah sopir. "Pak, jangan berhenti, jangan biarkan dia naik lagi," katanya pelan. Semua mata langsung tertuju padanya. Penumpang di sebelahnya ikut menjauh, heran dengan apa yang dikatakan Hendi.
Yanto mendekat. "Mimpi, Mas." Hendi menggeleng. "Bukan mimpi, aku lihat dia di dalam." Duduk lagi, tapi mukanya rusak. Beberapa penumpang mulai berbisik. Ada yang menutup wajahnya dengan jaket. Ada yang mulai membaca doa dalam hati. Yanto kembali ke depan. "Pak, kita lanjut terus. Jangan berhenti sebelum sampai rest area." Pak Jajang hanya mengangguk. Ia tidak bicara, tapi wajahnya tegang. Sementara itu, Hendi masih menatap lorong bus. Pandangannya terpaku ke kursi paling belakang. Kursi yang tadi sempat kosong. Sekarang seperti ada seseorang duduk di sana. Tapi tak seorang pun berani memastikan. Bus terus bergerak memasuki kawasan perkotaan kecil. Lampu jalan mulai terlihat lebih sering. Beberapa toko sudah buka, meskipun masih sangat pagi. Penumpang mulai berpikir mereka sudah keluar dari jalur rawan. Namun suasana di dalam bus masih tidak tenang. Banyak yang terjaga. Ada yang tidak bicara sejak kejadian di jalan lembah tadi. Hendi menoleh ke belakang. Pandangannya langsung tertuju ke kursi baris terakhir, tempat penumpang misterius duduk sebelumnya. Kursi itu sekarang kosong. Padahal barusan saja seorang pria muda duduk di sana. Hendi cukup yakin karena dia sempat melihat pria itu tertidur miring ke kanan. Yanto berjalan ke tengah lorong, pura-pura memeriksa kondisi penumpang. Beberapa dari mereka melirik ke belakang dengan gelisah. "Yang duduk belakang tadi kemana?" tanya seorang ibu pelan, suara bergetar. Yanto ikut melirik ke kursi itu. Ia tak tahu harus jawab apa. "Mungkin pindah tempat," katanya cepat, walau ia sendiri tidak yakin. Bus sempat melambat karena ada pasar tumpah di sisi jalan. Pak Jajang tetap mengemudi tanpa komentar. Wajahnya lelah, tapi waspada. Dari bangku baris kedua, seorang ibu yang membawa anak kecil memanggil pelan. Yanto mendekat. Anak itu menunjuk ke jendela. "Om itu ikut lagi," ucap si anak sambil tetap menunjuk keluar. Yanto langsung menoleh. Tak terlihat siapa-siapa. Jalan di luar dipenuhi pedagang dan motor. Tapi Yanto sempat melihat bayangan seseorang berdiri di antara deretan pohon, tepat saat bus melewati tikungan. "Om yang mana?" tanya Yanto. "Yang tadi turun," jawab si anak. Ibunya langsung menepuk pelantangan si anak dan menyuruh diam. Keringat dingin mulai membasahi leher Yanto. Ia kembali ke depan. Bisik-bisik mulai terdengar dari beberapa penumpang. Pak Jajang tetap memegang kemudi erat. Yanto berdiri di sampingnya. "Makin banyak yang sadar, Pak. Kita harus tenangin mereka," kata Yanto pelan. Pak Jajang hanya mengangguk. Matanya menatap lurus ke jalan. Tapi dari kaca spion dalam, ia sempat melihat ke baris belakang. Kursi itu masih kosong, tapi seolah ada bayangan gelap di depannya. Seperti sesuatu berdiri, tapi tak sepenuhnya terlihat. Setelah melewati jalanan kota kecil, bus sempat berhenti di depan warung sederhana yang buka 24 jam. Beberapa penumpang turun untuk membeli minuman atau sekadar menghirup udara segar. Suasana di dalam bus masih tegang. Banyak yang tidak saling bicara, hanya sesekali berbisik. Pak Jajang membuka jendela supir, menghela napas panjang. 10 menit, katanya ke kernet. Yanto turun lebih dulu, mengelilingi bus sambil memperhatikan bagian atas. Sejak beberapa kilometer terakhir, terdengar suara aneh seperti langkah di atas atap. Awalnya dikira suara ranting atau getaran karena jalan rusak. Tapi suara itu muncul terus, bahkan saat jalanan sudah mulus. Yanto membuka kompartemen bagasi samping dan naik perlahan. Ia berdiri di sisi bus, mencoba mengintip ke atap. Kosong. Tak ada apa-apa. Tapi debu-debu terlihat tergeser, seperti bekas telapak kaki atau sesuatu yang baru saja bergerak. Yanto memperhatikan lebih lama, tapi tetap tidak melihat apapun yang mencurigakan. Salah satu penumpang remaja yang masih duduk di dalam bus sibuk memutar rekaman video dari ponselnya. Ia baru sadar
Ada bagian aneh di rekaman tadi malam saat ia tanpa sengaja mengarahkan kamera ke jendela. Di video itu, tampak bayangan putih cepat sekali melintas di luar jendela. Ia sempat mengulang beberapa kali, memastikan itu bukan pantulan atau kendaraan lain. Remaja itu langsung menunjukkan ke teman sebangkunya. Temannya pucat, lalu mengangkat tas dan pindah duduk ke bagian depan bus. Ketika semua penumpang kembali naik, mereka saling pandang tanpa banyak kata. Beberapa masih mencoba tenang, lainnya sudah memeluk tas masing-masing dan duduk menunduk. Yanto masuk terakhir. Ia langsung bicara pelan ke Pak Jajang, "Kosong, Pak, tapi jejaknya ada." Pak Jajang tak menjawab. Ia nyalakan mesin dan mulai melaju lagi. Jalan di depan menanjak, lalu menurun panjang. Kabut tipis mulai muncul dari sisi jalan. Dari kaca spion, Yanto sempat melihat ke atas. Tak terlihat siapa-siapa, tapi perasaannya tidak enak. Perjalanan masih jauh, tapi semua berharap bisa cepat sampai Garut. Bus melaju melewati jalan berkelok menuju wilayah Garut. Langit mulai menunjukkan warna terang. Cahaya dari balik pegunungan perlahan menggantikan gelap malam. Kabut yang semula pekat mulai menipis, meskipun hawa dingin masih terasa. Di dalam bus, sebagian penumpang terlihat lebih tenang, tapi belum sepenuhnya bisa tidur. Beberapa hanya bersandar dengan mata terbuka, masih waspada. Gangguan-gangguan aneh yang sempat terjadi memang mulai mereda, tapi suasana belum kembali seperti saat awal perjalanan. Hendi duduk diam sambil memeluk jaket, wajahnya pucat. Sejak semalam ia seperti linglung. Ia baru benar-benar terbangun saat sempat bicara aneh beberapa jam lalu. Sejak itu ia tidak banyak bicara, hanya sesekali melihat ke arah lorong bus. Yanto duduk di dekat pintu depan, tak berani jauh dari Pak Jajang. Ia sempat beberapa kali memastikan kaca pintu tertutup rapat. Dari tempat duduknya, ia bisa melihat jalanan dengan cukup jelas. Pak Jajang tampak fokus menyetir. Matanya menatap lurus ke depan. Mulutnya komat kamit membaca sesuatu. Ia belum berkata apa-apa sejak naik kembali setelah berhenti di warung. Ketika bus melintasi sebuah turunan panjang dengan tikungan, sosok seseorang tiba-tiba terlihat berdiri di tengah jalan. Jaraknya hanya sekitar 50 meter. Sosok itu tegak, seperti sedang menunggu. Wajahnya tidak terlihat jelas, tapi posturnya menyerupai pria yang semalam turun mendadak di lembah. Pak Jajang menginjak pedal gas. Ia tak memperlambat laju bus, tak ada yang teriak. Semua penumpang yang melihat langsung menunduk atau menutup mata. Bus terus melaju dan sosok itu tetap di tempatnya. Saat bus melewatinya, tubuhnya seperti tembus, tak terdorong, tak tersentuh. Seolah tidak ada wujudnya di dunia nyata. Tak satu pun dari mereka mengeluarkan suara. Hanya suara mesin bus dan roda yang terus berjalan. Pak Jajang semakin kencang membaca doa. Tangannya erat menggenggam kemudi. Tidak ada lagi keraguan. Ia hanya ingin membawa semua orang sampai ke tujuan. Langit semakin terang. Garut sudah tidak jauh, tapi perasaan tidak nyaman masih menggantung di dalam bus. Mereka semua diam, menunggu roda-roda itu berhenti di terminal akhir. Bus akhirnya tiba di terminal Garut saat pagi sudah benar-benar datang. Penumpang mulai turun satu persatu. Tidak banyak yang berbicara. Beberapa menenteng tas dengan wajah lelah, sebagian masih terlihat bingung. Ada juga yang hanya duduk di kursi terminal, menunduk tanpa ekspresi. Pak Jajang mematikan mesin. Ia menyandarkan tubuh di jok, melepaskan napas panjang. Badannya seperti baru menyadari betapa tegangnya semalam. Yanto turun lebih dulu, lalu berjalan pelan ke arah warung kecil di seberang terminal. Beberapa menit kemudian, Pak Jajang menyusul. Mereka duduk di kursi panjang, memesan kopi. Di warung itu sudah ada 2 sopir bus malam lainnya. Yanto membuka percakapan, menceritakan perjalanan dari Yogyakarta,
Cerita tentang penumpang misterius yang turun di lembah membuat dua sopir lain diam cukup lama. Salah satu dari mereka yang biasa membawa trayek Bandung-Garut mengangguk pelan. Ia mengaku pernah mengalami kejadian mirip beberapa tahun lalu. Ada yang melambai di turunan itu, pakai topi juga, tapi waktu kutanya, dia cuma bilang ingin pulang, ujar sopir itu pelan. Pak Jajang tak langsung menimpali. Ia hanya memandangi jalan keluar terminal. Di pikirannya terbayang wajah pria yang berdiri di tengah jalan menjelang subuh. Wajah yang mirip dengan penumpang yang turun malam itu. Sejak malam itu, cerita tentang bus yang berhenti di turunan lembah menyebar cepat di kalangan sopir. Beberapa mulai saling mengingatkan lewat pesan singkat dan obrolan di warung. Jika melewati turunan itu saat malam atau dini hari, jangan berhenti. Jangan buka pintu, jangan hiraukan yang melambai. Meskipun terlihat seperti manusia, meskipun terdengar suara minta tolong. Tak ada yang tahu pasti siapa sosok itu. Tapi satu hal jadi kesepakatan diam-diam di antara mereka. Lebih baik tidak ambil risiko. Turunan itu terlalu sepi, terlalu sunyi, dan terlalu sering membuat cerita yang sama. Dan sejak saat itu, tidak ada lagi sopir yang berani berhenti di turunan lembah tersebut. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya.